Pemirsa, sepekan menjelang masuknya bulan suci Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, kenaikan harga bahan pokok terjadi mulai dari pasar eceran hingga pasar grosir. Sepekan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok terus merangkak naik. Di Pasar Pringgan dan Pasar Petisah, Kota Medan, cabai merah yang sebelumnya seharga Rp40.000 kini naik menjadi Rp54.000 per kilogram. Selain itu, harga telur ayam yang semula Rp44.000 naik menjadi Rp50.000 per papan. Sedangkan ayam potong naik dari Rp37.000 menjadi Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini terus meningkat selama 3 hari terakhir. Ya, 3 hari nih. Biasanya 40 aja. Itu biasanya kenapa, Pak? Biasanya kenapa? Stok di kandang PD kurang. Ya, makanya dibatasi. Di Pasar Grosir Sayur kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pedagang mengeluhkan naiknya sejumlah bahan seperti cabai dan bawang. Mereka terpaksa menjual bawang merah dengan harga grosir Rp27.000 dari semula harga Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga grosir Rp43.000 kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Bahkan pedagang memprediksi harga cabai rawit bisa menembus harga Rp55.000 per kilogram jelang bulan Ramadan. Kemarin 43, 45 paling tinggi, sekarang 50. Menjelang Ramadan ini akan ada kenaikan lagi atau bagaimana, Pak? Ya, biasanya ada kenaikan, bisa mencapai 55 lebih nanti. Terjadinya kenaikan harga di tingkat pedagang grosir ini pastinya akan berimbas pada naiknya harga barang di tingkat pedagang pengecer yang ada di sejumlah pasar tradisional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara, Pramono Putra, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan di kantor Kecamatan Candisari, Kota Semarang, ricuh. Banyaknya warga yang mengantri membuat sejumlah emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit antrian. Sementara itu, ratusan warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela berdesakan dan mengantri untuk dapat membeli beras murah. Penjualan beras murah di kantor Kecamatan Candisari, Semarang diserbu ratusan warga. Mereka rela berdesakan mengantri beras jenis medium kemasan 5 kg seharga Rp52.000. Banyaknya warga yang mengantri membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrian, membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit. Bahkan sebagian warga kecewa memilih keluar antrian. Oh, saya merawat, Pak. Kalau di kelurahan lain-lain, kalau saya datang Paraman itu depan meja 4 orang, jadi orang datang masuk belakangnya gitu. Kalau ini gimana, Bu? Nah, ini merawat, Pak. Tadi katanya Bita datang, saya minggir. Baru minggir ada antrian lagi, dijualin lagi. Dari 6 ton beras yang dijual habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Selain menjual beras, pasar murah juga menyediakan paket berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg tepung terigu seharga Rp74.000. Ratusan warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela berdesak-desakan dan mengantri untuk dapat membeli beras murah. Untuk menghindari kericuhan yang sempat terjadi sebelumnya, sejumlah personil pengamanan dari TNI dan Polri terlihat berjaga di lokasi. Mahalnya harga beras di pasar membuat warga lebih memilih untuk membeli di pasar murah, di mana harga beras di pasar Kota Parepare masih mencapai Rp17.000 per kilogram. Lain harga lain. Sangat Lebih murah, Pak, ya? lebih murah. Kalau saya saran kalau bisa harinya ditambah, jangan cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Kalau bisa ditambah harinya, supaya yang jauh dari sini bisa dapat itu. Pasar murah ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan warga menjelang masuknya bulan Ramadan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, dan dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaksanaan pasar murah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan.
Bahkan seorang wanita menangis histeris lantaran dituduh mencuri beras oleh Kadis Perindustrian dan pedagang setempat. Ibu ini menangis histeris saat mengantri membeli beras murah di kawasan lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sang ibu tak terima lantaran dituduh mencuri beras oleh Kadis Perindak Bau-Bau, Laode Ali Hasan. Sebelumnya Ali Hasan yang turun langsung dalam penjualan beras murah ini berteriak pencuri ke salah satu emak-emak dan meminta untuk ditangkap. Padahal wanita itu mengaku sudah menyerahkan uang pembayaran ke petugas. Ditangkap dia katanya siapa tersebut curikan harga beras cuma 110 itu. Sudah di store tadi. Sudah saya sudah kasih ibu itu tapi saya sudah ambil kembali di warung. Bagaimana biar yakini kita katanya pencuri tangkap dia katanya. Siapa tersebut curi beras itu. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah kalau kerumunan orang banyak begini. Itu kejadiannya seperti yang sekarang ini. Karena banyak orang, ada penampilan tanpa si penonton. Atas kejadian ini, Kadis Perindak Bau-Bau meminta maaf dan insiden tersebut akibat kesalahpahaman saja. Dalam pasar murah ini sebanyak 4 ton beras yang disiapkan Dinas Perindak setempat ludes dibeli warga. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, pemerintah berencana menjadikan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang gratis dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Namun sejumlah pihak menolak wacana tersebut karena dianggap akan mengobarkan pendidikan. Pemerintah tengah mencari dana alternatif untuk memuluskan program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program makan siang gratis ini. Hal tersebut disampaikan saat Erlangga meninjau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan simulasi makan siang gratis yang dilakukan di Tangerang, Banten bukan dari anggaran APBN, melainkan sukarela dari pemerintah daerah. Berarti belum masuk APBN, Pak? Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Enggak, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Oh. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nanti kan ada berapa simulasi, Pak? Pas lah di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menolak rencana pendanaan makan siang gratis dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Fikri Fakih, mengatakan jangan mengorbankan pendidikan demi program ambisius. Politikus PKS ini juga menyebut negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga ikut berkomentar terkait rencana pemerintah ini. Sejumlah warga ada yang mendukung, namun ada pula yang lebih baik mendahulukan pendidikan dibandingkan makan siang plus susu gratis yang digaungkan Prabowo Gibran. Kayaknya kurang setuju deh. Soalnya mending lebih baik ke dana BOS untuk pendidikan sih dibanding ke buat makanan dulu gitu. Mending lebih ke pendidikan sih dibanding ke makan dulu gitu. Kalau saya sih lebih ke netral ya, buat dana BOS-nya kalau dipotong juga nggak apa-apa. Tapi buat dana makan gratisnya juga saya setuju karena anak-anak Indonesia kan masih butuh buat asupan gizi ya, mereka masih perlu makan yang banyak kan, masih banyak anak-anak yang kurang makan juga gitu, kurang dari orang tuanya lah mereka, jadi kalau dikasih makan gratis ya nggak apa-apa gitu. Diketahui dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Sementara itu, program makan siang dan susu gratis ini menyasar pada balita dan ibu hamil di beberapa wilayah. Kemudian program ini akan diperluas kepada siswa, siswi SMP, serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Anggaran untuk program makan siang gratis ini pun tidak sedikit. Setidaknya membutuhkan sekitar 440 triliun rupiah per tahun untuk bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Sejumlah pengamat pun meminta pemerintah untuk tidak gegabah. Pemerintah harus menimbang ulang untuk mengurangi dana bos demi mengakomodir program makan siang dan susu gratis ini. Tim Liputan iNews melaporkan.